Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini yang tidak hadir siapa? Semua. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga nanti dimudahkan kita untuk menuntut ilmu. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas, akan ketua kelas bisa memulai. Selamat bersiap. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berani agama dan percaya masing-masing. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar mengenai literasi digital, yaitu mengenai produksi dan diseminasi digital, yaitu memahami dan menciptakan konten sederhana. Sebelum kita melanjutkan materinya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan atau jawab di sticky note yang nanti akan saya bagikan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kalian menciptakan konten digital sendiri seperti postingan media sosial. Kemudian apa yang harus diperhatikan saat membagikan konten secara online. Saya akan membagikan maka nanti diisi menurut pengetahuan yang kalian ketahui. Semua ada yang kurang? Silakan dibagikan. Sudah mendapatkan sticky note semuanya? Sudah. Coba kalian jawab pertanyaan dua ini di sticky note yang sudah saya sediakan. Bagaimana cara kalian menciptakan konten digital sehari-hari seperti postingan media sosial? Terus yang kedua, pertanyaan apa yang harus diperhatikan saat membagikan konten secara online? Coba tuliskan. Saya beri waktu untuk memikirkannya selama 3 menit. Silakan.
duduk sebelah sini bisa menempelkan saja tidak apa-apa. Kemudian yang ini, kalau yang kelompok ini sudah dilanjutkan, kelompok yang nomor 2 bisa menempelkannya di papan. Kelompok ini juga bisa menempelkan kalian sudah mencoba untuk menjawab 2 pertanyaan yang ada di layar depan dan jawabannya sudah ditempelkan di papan. Saya bisa minta tolong satu anak untuk mengambil secara acak kemudian membacakannya. Saya tunggu baca ya. Coba yang Haikal silakan maju untuk pilih salah satu kemudian dibacakan secara keras. Bisa acak. Silakan dibacakan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian menciptakan konten digital sehari-hari seperti postingan media sosial? Dengan memposting gambar atau video yang tidak menimbulkan hal yang negatif. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk jawaban kalian. Pertanyaan kedua akan dijawab. Apa yang harus diperhatikan saat membagikan konten secara online? Yang harus diperhatikan adalah aura, dan ketika memposting jangan sampai membuat nama baik kalian atau orang lain yang Oke, bagus sekali juga ya. Oke, silakan channel yang ada di bawah karena sudah dibaca. Nah, satu orang lagi silakan kita silakan duduk. Kemudian siapa ini tidak? Silakan ambil salah satu. Kemudian bacakan dengan lantang dan keras. Silakan dibacakan. Bagaimana cara kalian menciptakan konten digital sehari-hari seperti postingan media sosial? Jawabannya adalah membuat rekaman video atau vlog sehari-hari dengan kegiatan yang berbau hal-hal yang positif. Ya, bagus. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan saat membagikan konten secara online? Jawabannya adalah yang harus diperhatikan adalah memperhatikan video yang diposting atau diunggah di media sosial, bersifat negatif atau positif dan berguna atau tidak menyesatkan. Ya. Baik, terima kasih Andina. Silakan untuk duduk. Berdasarkan tadi ya jawaban yang sudah dikemukakan oleh teman kalian yang sudah dibacakan, menurut kalian itu pertanyaan tadi jawabannya positif atau negatif ya? Positif ya. Intinya dalam membagi bagaimana cara kalian menciptakan konten atau digital sehari-hari seperti posting media sosial ataupun mungkin media online lainnya tentunya harus positif ya. Tadi contohnya itu tidak memperlihatkan aurat ya. Tidak memposting hal-hal yang negatif ya. Oke, saya lanjutkan yaitu mengenai kalau saya jabarkan itu seperti ini. Bagaimana kalian menciptakan konten digital sehari-hari seperti postingan media sosial? Yang pertama, kita pahami tujuan konten. Misalnya, apakah konten yang akan kita upload itu untuk edukasi atau hiburan atau promosi? Kemudian kita juga perlu melihat audiens, misalkan dari usia atau minat dan lain-lain. Kemudian yang kedua mengamati tren, misalkan seperti
seperti platform X, ada Instagram, TikTok. Kita bisa mencari inspirasi atau konten populer, kemudian berdasarkan kebutuhan audiens. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan visualisasi berkualitas, seperti foto, video, gambar yang tentunya jelas. Jadi gambar yang mungkin blur itu kita tidak unggah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa juga memanfaatkan media seperti Canva untuk membuat desain grafis, CapCut untuk mengedit video, atau membuat jadwal marketing otomatis seperti Buffer. Untuk pertanyaan kedua ya, apa yang harus diperhatikan saat membagikan konten secara online? Yang pertama, memastikan informasi yang dibagikan itu benar. Betul ya? Tadi ada beberapa jawaban yang tentunya hal yang benar atau positif itu boleh kita bagikan atau kita boleh share ke media sosial kita. Namun untuk yang negatif tidak boleh kita membagikan melalui media sosial kita. Seperti itu. Kemudian menggunakan konten yang orisinal atau bisa juga konten hasil karya sendiri, bisa. Atau bisa juga mendapatkan izin untuk memberi materi tercipta. Kemudian hindari plagiarisme. Plagiarisme itu adalah mencontoh atau mengakui karya seseorang sebagai karya kita. Itu namanya plagiarisme. Kemudian menghormati privasi orang lain, contohnya tidak memposting foto orang lain yang tidak sesuai atau tidak baik atau tidak positif, itu tidak boleh ya, atau untuk bullying atau untuk mengolok-olok dan sebagainya itu tidak boleh. Kemudian menyesuaikan bahasa audiens, menghindari konten yang menyinggung seperti diskriminatif dan memicu konflik. Kemudian mematuhi komunitas platform, misalnya di situs atau di media sosial X atau Instagram itu ada aturan yang harus kalian patuhi, misalkan tidak memposting gambar yang mungkin negatif. Itu tentunya setiap komunitas platform akan memiliki yang namanya pedoman komunitas, apa yang boleh dibagikan dan apa yang tidak boleh dibagikan. Kemudian yang terakhir yaitu ketika memberikan komentar atau tanggapan tentunya harus sopan dan membangun hubungan yang positif dan mendukung. Nah, contohnya itu ketika ada seseorang yang membagikan atau komentar terhadap postingan orang dengan bahasa yang tidak bagus atau bahasa yang buruk, itu ada namanya jejak digital kalian itu bisa dicari. Siapa yang mengupload itu bisa diketahui dengan kemajuan teknologi yang saat ini. Nah, jadi ketika berkomentar harap dengan sopan, membangun hubungan positif, sehingga nanti kalian tidak akan yang namanya kena pelanggaran dalam menggunakan media sosial. Kita lanjutkan, yaitu ini adalah contoh konten digital. Yang pertama ada podcast. Mungkin anak-anak di sini sudah pernah menyaksikan podcast. Nah, ini tentunya yang tidak asing untuk anak-anak cowok ini permainan game. Ini contohnya adalah konten digital. Kemudian ada artikel blog, kemudian ada foto, ada video, ada postingan di Instagram. Ini juga termasuk konten digital. Silakan untuk bisa scan ini, kemudian kalian handphonenya di mana ya? Handphonenya di mana ya? Baik, silakan diambil. Kemudian nanti di sini ada button scan yang kalian akan saya minta untuk melakukan literasi selama 10 menit.
membaca dan sudah bisa mengaksesnya? Baik, sudah ya, kita lanjutkan. Kalian sudah melakukan literasi selama 10 menit. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep produksi dan diseminasi konten digital. Yang kedua yaitu mampu menciptakan konten digital yang sesuai dengan audiens. Kemudian yang ketiga mampu mendesimasikan dan merefleksi konten digital dengan etika. Yang keempat mampu bekerja sama dalam kelompok dan berkomunikasi. Saya ulangi, pesan diri mampu bekerja sama dalam kelompok dan berkomunikasi hasil konten. Apa sih yang dimaksud dengan konten digital itu? Salah satu bisa membacakan coba. Falah? Proses membuat konten teks, gambar, video, dan lain-lain untuk konten digital. Ya. Konten digital yaitu proses membuat konten berupa teks, gambar, video, atau postingan di media sosial dan lain-lain untuk media digital. Tujuan unsur komunikasi yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan sendiri atau bisa disebut isi konten. Yang ketiga bisa menggunakan media atau alat digitalnya. Yang keempat pengguna yaitu komunikan atau audiensnya. Yang terakhir adalah efek atau umpan balik.
strategi produksi konten. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuannya. Nah, apakah nanti tujuannya itu konten dibuat untuk edukasi, ataukah untuk hiburan, ataukah nanti untuk promosi, ataupun untuk sosialisasi. Nah, itu perlu kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu yaitu mengenali audiens. Itu bisa berdasarkan usia. Nah, audiens yang akan kita pilih itu usianya nanti tentang umur berapa sampai dengan berapa. Kemudian nanti minatnya itu di bidang apa. Yang selanjutnya itu kebutuhannya nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan gaya bercerita atau storytelling. Nah, yang keempat yaitu fokus pada isi pesan, emosi, dan manfaat. Yang terakhir yaitu bisa membuat visual menarik, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Google Sheet, ataupun media lainnya. Contohnya ini membuat poster edukasi tentang etika menggunakan sosial media. Apa sih prinsip yang digunakan untuk mendesain konten digital? Yang pertama itu tata letak atau kesatuan. Elemennya itu harus harmonis dan kemudian tampak menyatu. Contohnya kita membuat poster mengenai tentang pendidikan. Kan tidak mungkin kita memasukkan orang yang sedang liburan di pantai menggunakan pakaian renang, misalkan, itu kan tidak sesuai ya. Itu namanya elemennya tidak harmonis. Nah, misalkan tampak tidak menyatu. Contohnya misalkan ketika kita membuat konten poster, misalkan tadi mengenai poster edukasi, namun kita menggunakan model atau konten atau gambar yang tidak sesuai dengan poster itu, tentunya ini nanti tidak bisa menyatu. Yang kedua yaitu kita perhatikan yaitu keseimbangan, simetris atau asimetris, nanti bisa seimbang atau secara visual. Kemudian ukuran elemen proporsional yang ketiga. Yang keempat yaitu mengenai irama, pengulangan elemen dan gerakan visual. Yang kelima itu kontras, misalkan perbedaan warna ukuran untuk menonjolkan elemen. Nah, contohnya misalkan informasi yang ingin kita sampaikan, kita memberikan warna atau elemen yang lebih menonjol. Informasi yang tidak mungkin tidak begitu penting itu tidak usah kita berikan warna yang menonjol. Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada elemen utama. Nah, kita harus fokus pada informasi apa yang akan kita sampaikan. Yang terakhir yaitu pengulangan untuk kesatuan. Kemudian untuk etikanya di dalam kita menciptakan konten digital itu kita harus menghindari pelanggaran hak cipta atau haki. Haki sendiri itu bisa diartikan hak kekayaan intelektual. Artinya setiap konten atau setiap ide atau setiap penemuan itu sudah didaftarkan ke badan yang menaungi haki ini. Jadi ketika ada orang yang menggunakan tanpa izin, itu nanti akan kena denda. Contohnya, yang sedang marak ini penggunaan atau memutar musik di kafe. Sudah pernah dengar semuanya? Nah, itu terkena namanya hak cipta atau harus membayar royalti ketika harus memutar musik itu. Karena apa? Setiap musik, contohnya konten musik itu sudah didaftarkan atau sudah ada hakinya atau hak kekayaan intelektual, sehingga ketika seseorang atau orang lain menggunakan konten tersebut harus izin terlebih dahulu. Nah, kalau tidak izin bagaimana? Apa yang terjadi kalau tidak izin? Kita menggunakan semena-mena, apa yang terjadi? Kenapa? Denda, ya, denda royalti. Nah, itu tentunya royaltinya itu sangat mahal sekali. Ya, kalian harus berhati-hati. Kemudian perhatikan aksesibilitasnya. Selanjutnya ya kita lanjutkan yaitu alat produksi konten. Yang pertama plugin, artinya itu kita menggunakan komputer atau menggunakan alat, misalkan menggunakan handphone, menggunakan komputer dan lain sebagainya. Itu contohnya untuk membuat poster, gambar sederhana. Saatnya jam kelima.
perhatikan ya, bisa menggunakan Google Sheet. Misalnya untuk membuat grafik waktu tempuh bisa kita buat menggunakan Google Sheet. Kemudian kalau tanpa menggunakan komputer, itu bisa menggunakan kertas A5, kemudian pensil warna untuk sketsa desain. Ini unplug itu kita menggunakan atau membuat konten tanpa menggunakan media digital, misalnya tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan komputer atau lain sebagainya. Nah, ini contoh aktivitasnya yaitu bisa membuat poster di Canva tentang pengelolaan waktu tempuh. Kemudian ada lagi membuat ide poster di kertas A5. Sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai diseminasi. Kalau tadi sudah mendengar diseminasi ya, sudah pernah dengar sebelumnya diseminasi? Belum ya? Diseminasi sendiri diartikan yaitu membagikan konten ke audiens melalui platform digital. Itu adalah pengertian dari diseminasi konten digital. Nah, platform yang bisa kita gunakan yang pertama media sosialnya, misalkan ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada apa lagi? X ya, kalau dulu apa namanya? Twitter. Terus apa lagi? Nah, Facebook itu bisa juga. Nah, kalau menggunakan platformnya bisa Google Site atau Google Scholar. Kalau untuk platformnya Unplug itu kita tidak menggunakan media, itu bisa menggunakan yang namanya papan mading kelas. Nah, contohnya di sini. Kalian bisa membuat poster. Ketika kalian buat poster, kalian bisa menempelkannya di mading kelas. Kemudian tips untuk diseminasi, yang pertama menggunakan tagar dan tautan untuk jangkauan luas. Kemudian memperhatikan etika ya, ini terhadapnya. Yang harus diperhatikan yaitu mengenai hak cipta atau konten yang sopan. Kemudian refleksikan hasil, misalkan contohnya jumlah viewer, komentar, nah itu harus juga direfleksikan. Sekarang kita ke aktivitas kelompok. Kalian berdiskusi. Yang pertama, membuat poster sederhana di Canva tentang pengelolaan data. Misalnya ini ya, contoh waktu tempuh. Kemudian terapkan prinsip utility atau balance atau keseimbangan. Kemudian selanjutnya kalau sudah jadi nanti tiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya di kelas seperti simulasi diseminasi. Yang terakhir merefleksikan apakah konten sesuai dengan audiens atau apa yang bisa diperbaiki. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa tema yang nanti bisa kalian pilih. Nah, yang pertama tema poster yang pertama nanti bisa menggunakan tema pendidikan, kesehatan, kemudian ada lingkungan, sosial budaya, promosi, ataupun teknologi dan inovasi. Contoh-contohnya nanti seperti ini bisa digunakan. Oke. Silakan nanti setiap kelompok akan mendapatkan waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok ini selama 20 menit di Canva. Ya. Silakan dimulai dari sekarang, bisa didiskusikan mau menggunakan tema apa. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan diskusi sama-sama. Mau tema yang apa, bisa mencari referensi di Google. Nah, akan mencari referensinya, gunakan HP semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proyek ini. Silakan. Satu bisa membuat, yang lain bisa menuliskan. Baik, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini yang harus kalian isi nanti. Kemudian nanti untuk hasil aplikasinya atau hasil produknya nanti bisa disematkan linknya di sini.
silakan angkat tangan yang akan saya mendatangi. Kamu nama depannya. Yang lain mencari referensi ya, mau menggunakan atau memilih tema yang apa. Artinya semakin berjalan ya. Jelaskan ya. Jelaskan di sini apa-apanya seperti apa. Iya. Iya. Contohnya ada seperti itu. Bisa menggunakan Canva atau menggunakan Google Sheet, nah itu bisa.
Mas Darmanda, kemudian nanti akan saya tampilkan di layar sehingga teman kalian nanti bisa melihat hasil diskusinya. Waktunya semakin berjalan ya, kurang 15 menit. Tidak ada sinyal audio.
ya, selesaikan ya. Waktunya sudah habis. Saya minta untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk menyampaikan perwakilan saja dari satu kelompok bisa membacakannya. Yang lain coba nanti disampaikan ya. Nanti kalau menurut kalian itu nanti bagaimana? Kelompok lain harus nanti memberikan tanggapan terkait dengan poster yang sudah dibuat oleh teman kalian. Baik, silakan untuk bisa membacakan dengan keras. Yang lain sambil menyimak dan nanti bisa memberikan tanggapan. Ini adalah hasil karya poster dari kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 2 bisa memberikan tanggapan mengenai ini. Silakan. Lalu kamu gimana poster ini? Sudah apakah itu dari segi positif sudah baik, atau mungkin informasinya sudah cukup, atau mungkin informasinya masih kurang? Nah, ini coba disampaikan. Siapa kelompok 2 yang
Ya disampaikan aja, Rizky. Silakan disampaikan. Menurut kamu gimana, Rizky? Apakah konten ini bagaimana? Apakah positif? Silakan duduk ke kelompoknya. Ya, silakan. Langsung bergabung dengan kelompoknya ya. Baik, Rizky, coba sampaikan aja. Menurut kamu ini posternya ya, oke, silakan duduk. Menurut Rizky gimana poster ini? Gimana? Pesan yang bisa saya sampaikan ini sudah memberikan pesan belum untuk poster ini? Sudah ya. Nah, pesannya apa di sini? Ya, apa? Apa? Pesan yang disampaikan dari poster ini apa? Ajakan untuk mengurangi plastik sekali pakai. Nah, ini adalah poster yang pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok 1 bahwa ajakan untuk mengurangi plastik sekali pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf serta semua anggota dana kepada seluruh anggota dana bahwa akan menjadi pelayanan dana pukul 11.30 menit serta semua anggota dana hari diserahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya. Tapi sudah. Dan Mira juga disampaikan lagi. Apa yang menurut kamu pesan yang disampaikan oleh poster yang sudah dibuat oleh kelompok 1 itu sudah menyampaikan pesan atau belum? Sudah ya. Kira-kira poster ini memuat informasi mengenai apa? Ya, itu mengurangi plastik sekali pakai. Silakan untuk kelompok 4 bisa memberikan tanggapan mungkin dari segi gambar atau mungkin dari segi background itu sudah sesuai belum? Nah, coba salah satu bisa menyampaikan. Ya, silakan. Sudah sesuai belum kira-kira? Yang keras suaranya, keras. Nah, jawab yang keras suaranya. Sudah ya? Sudah sesuai dengan gambar mungkin ada anak yang loncat kemudian mengurangi plastik sekali pakai itu kurang lebih sudah sesuai belum kita kalau menunjukkan dari mengurangi plastik sekali pakai? Sudah sesuai tema belum kalau gambarnya itu? Belum ya? Nah, gambarnya itu mungkin lebih cocok ke apa itu namanya? Poster olahraga. Ya, kalau lihat itu ya, itu artinya belum harmonis. Nah, itu contohnya itu poster ini belum mengandung prinsip harmonis. Karena gambar dan apa itu pesan itu belum menggambarkan poster yang sesuai atau belum poster yang harmonis. Masih apa itu nyampur atau tidak sesuai dengan pesannya gitu ya. Nah, oke ya, terima kasih tanggapannya untuk kelompok 2 dan kelompok 4 sudah memberikan tanggapan. Sekarang giliran untuk kelompok yang mempresentasikan dari itu kelompok berapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya, silakan kelompok 3 bisa mengirimkan gambarnya ke Gusam. Kemudian nanti akan saya tampilkan. Sudah dikirim? Sudah ya. Iya, kelihatan ya. Oke, silakan untuk kelompok
gambar. Setelah itu dilanjutkan dengan menambah gambar dan juga tulisan agar lebih menarik. Setelah itu dilanjutkan dengan menyimpan hasil poster yang sudah dibuat dan mengirimkannya. Bisa dijelaskan ini poster mengenai apa? Tentang melestarikan budaya. Iya, melestarikan budaya bangsa melalui apa itu kalau poster gambarnya? Mulai rumah adat, Iya. Iya. tarian adat, Iya. Kemudian tarian. makanan daerah. Makanan daerah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya minta untuk kelompok 1 memberikan tanggapan. Nah, menurut kelompok 1, apakah poster yang terpampang di depan itu sudah menyampaikan atau sudah menyampaikan pesan? Sudah jelas ya? Oke. Kalau untuk kelompok 3, coba dari segi pesan atau mungkin dari gambar apakah sudah sesuai? Sudah harmonis? Sudah sangat sesuai ya? Oke. Ada lagi yang sudah selesai tapi belum presentasi? Kelompok 4? Kelompok 4? Kelompok 4 silakan untuk maju. Untuk linknya bisa dikirimkan ke grup biar nanti saya tampilkan di layar depan. Nah, oke. Silakan untuk kelompok perwakilan dari kelompok 4 bisa membacakan langkah-langkahnya, kemudian menjelaskan sedikit mengenai poster ini, menyampaikan pesan mengenai apa. Salah satu bisa maju depan. Yang lain tolong dengarkan dan kelompok yang lain bersiap untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bacakan. Lama-lama menerapkan. Cari tema yang akan dibuat. 2. Cari elemen atau template yang menentukan kalimat yang digunakan. 4. Menggunakan gambar yang baik. 5. Simpan dan bagikan hasil desain. Ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit ini mengenai apa? Posternya? Iya, memulai sampah. Karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ya, ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok 4 kepada kalian semua, yaitu kelompok 1, 2, 3, yaitu kalian diminta atau diajak untuk memulai mengelola sampah karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Silakan duduk. Baik, saya mau minta satu kelompok untuk memberikan tanggapan. Yang belum memberikan kelompok tanggapan mana? Kelompok 3, silakan memberikan tanggapan mengenai pesan ini. Apakah pesan yang sudah disampaikan itu jelas? Apakah sudah harmonis? Ya, salah satu bisa menyampaikan sambil berdiri. Oke, Kalista, silakan berdiri. Disampaikan apakah poster ini sudah mengandung informasi yang jelas? Apakah informasi poster ini sudah jelas menurut kamu? Sudah ya? Sudah memuat informasi yang penting dan informasi yang menonjol itu diberikan font yang lebih besar. Jadi contohnya memulai kelola sampahmu. Nah, itu adalah informasi yang ingin disampaikan secara garis besar. Nah, untuk informasi yang lainnya itu ditampilkan dalam bentuk yang lebih kecil. Nah,
Oke, saya lanjutkan yaitu mengenai efektivitas konten. Ini ya sedikit penguatan dari saya yaitu konten itu pastikan pesannya jelas, ya. Kemudian relevan dengan audiens. Yang selanjutnya itu menarik visual atau narasi sesuai platform dan terukur. Kemudian kepatuhan etika, hindari misinformasi, hormati budaya lokal dan transparan pada sponsor, dan patuhi regulasi misalnya tentang undang-undang ITE di Indonesia itu harus dipatuhi ketika kalian mendesain sebuah konten digital. Nah, untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ini kalian scan, kemudian nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Ya, semuanya silakan di scan untuk memberikan refleksi pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, silakan di scan, nanti bisa dibagikan ke link grup WhatsApp. Sisakan bahwa memang ada teman kalian yang tidak bisa mengaksesnya. Bisa mengakses, Nana? Bisa ya. Kalau bisa silakan diisi. Baik, saya lanjutkan. Oke, sampailah kita pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ingin meminta beberapa anak untuk bisa menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari? Mungkin dari salah satu bisa memberikan kesimpulan. Siapa yang ke kesimpulan? Tadi kita belajar apa? Tadi kita belajar apa? Mengenai apa? Mengenai apa? Iya, mengenai pembuatan konten sederhana. Setelah itu kita juga mempelajari apa? Apalagi yang kita pelajari tadi? Mengenai diseminasi konten. Lebih kesimpulan untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu tentang produksi konten, yaitu kita pahami dulu audiens, kemudian menggunakan desain yang menarik. Nah, tadi contohnya ketika kalian menggunakan Canva itu membuat poster, kemudian diseminasi itu yaitu membagikan secara etis, kemudian merefleksikan hasilnya. Nah, setelah itu menerapkan nilai keimanan dalam penggunaan teknologi. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yaitu pembuatan konten untuk media sosial. Demikian dari saya, tetap semangat belajar,
yang benar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.